Masih di Mata 4, kita kulik mata politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Nugi, kita Mata 4 kali ini kulik mata politik. Dan kita sedang bersama dengan Bang Wildan, anggota DPRD Kota Bekasi. Siap. Dari partai fraksi PKB ya. Ya. Luar biasa. Siap. Selamat datang Bang. Siap, Nugi. Terima kasih undangannya. Selamat datang di ruang yang serba mewah ini, ya, gitu kan. Mantap. Yang kelihatannya mewah padahal kan mepet sawah gitu. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat, Nugi. Bang Wildan usia berapa sih Bang? Saya November kemarin 31. 31. Dilantik kemarin 30. Pas dilantik 30. 30 masih. Berarti November kemarin tuh maksudnya? November ini berarti ya? Awal bulan. Saya genap 31. Umur 30 jadi anggota dewan. Ya. Gue baru nikah tuh. Gila ya. Gimana Bang? Abang masuk komisi 4. Siap, saya di DPRD hari ini ditempatkan oleh fraksi di komisi 4. Komisi 4 ya. Oke, untuk Sobat Mata 4 nih, kita kali ini coba kulik politik ya, barang-barang apa sih komisi 4 tuh tugasnya gitu kan, dan sorotan Bang Dewan kita nih perwakilan rakyat. Bang, kalau menurut Abang ini sebelum masuk ke komisi nih ya, Siap. pentingnya politik tuh apa Bang? Kok Abang bisa tertarik gabung bahkan sampai nyalek gitu kan? Ya, siap. Coba Bang. Oke. Siap Bang Nugi, terima kasih atas kesempatan dan undangannya untuk hadir di podcast keren Mata 4. Mata 4. Ya, luar biasa. Ini panggung kehormatan buat saya. Selanjutnya juga tentu salam kenal buat sahabat-sahabat penonton setia Mata 4. Saya Wildan Fathurrahman, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi. Saya berasal dari fraksi PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, dan dapil saya dapil 3, Bantar Gebang, Rawalumbu, dan Mustika Jaya. Menyambung apa yang ditanyakan oleh Bang Ugi, saya kira politik itu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua warga berbangsa dan bernegara, hampir semua aspek kehidupan dipengaruhi oleh faktor politik. Sederhananya dari bangun tidur seseorang sampai tidur lagi, seseorang yang hidup di sebuah negara, saya rasa itu dipengaruhi oleh politik. Oleh karenanya tentu begitu penting peran politik tersebut, sehingga siapapun secara esensi yang ikut masuk dalam politik, saya kira ikut ambil peran yang besar dalam rangka mempengaruhi kebijakan negara untuk membawa kemaslahatan, kebermanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Nah, saya kira politik itu bagian dari ruang aktualisasi ya, ruang aktualisasi, ruang pengabdian bagi masyarakat. Dan itu yang saya nawaitukan, yang saya niatkan sejak awal saya terjun di politik tahun 2018. Maka saya nawaitunya, niatnya adalah aktivitas lanjutan saya daripada memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk orang lain. Dalam hal ini konteksnya politik kepada masyarakat. Sebelum nyalon dewan itu kan, nyalon dewan udah 2 kali ya? Ya. 2 periode ini. Namun sebelumnya memang aktif di NU ya? Betul, ya. Di antaranya saya aktif di NU. Ya, layanan kesehatan. Lembaga Kesehatan NU. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama, ini luar biasa. Oke, itu sedikit sepintas tentang alasannya Bang Wildan ya jadi anggota dewan ya, ikut berpolitik nih. Ini luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak muda juga gayanya kayak Bang Wildan lah gitu kan. Siap. Karena kita bicara kesehatan nih Bang, ini komisi 4 itu kan ada kesehatan nih, dan itu pakarnya Bang Wildan nih, karena kan pernah jadi ketua LKNU, betul. Gitu kan. Iya. Nah, anak muda kan banyak tuh yang nongkrong,
Ya kalau nongkrongnya positif banyak juga. Ya, betul. Cuman nah untuk ini lari ke narkoba nih, atau penggunaan obat-obatan yang tidak sesuai resep dokter lah. Siap. Itu kan lagi booming juga ya. Betul. Nah itu gimana Bang? Coba tanggapan Abang tentang itu Bang. Ya, saya masuk kategori sebagai generasi milenial. Usia saya 30 tahun, 31 per hari ini. Dan saya juga tentu memahami betul secara psikologis anak-anak muda ya, milenial, zilenial, yang pada akhirnya juga butuh ruang untuk mereka menyibukkan diri. Saya melihat secara sederhana anak muda umumnya kalau nggak disibukkan dengan hal-hal yang positif, maka ya dia akan cari kesibukan lain yang boleh jadi kesibukan itu yang negatif, apapun itu lah ya. Jadi rumus sederhananya itu. Maka saya kira anak-anak muda siapapun, satu memang kita adalah masa untuk mengoptimalkan kita mengasah kompetensi kita dengan mencari ilmu, bergaul yang baik dan sebagainya. Nah, saya kira ada juga sisi negatifnya ketika kesempatan luang yang besar itu tidak dimanfaatkan, tidak menyibukkan dengan hal yang positif, maka godaan, tantangan untuk kita masuk ke dalam hal yang negatif itu sangat-sangat mungkin dan sangat besar. Dimulai dari godaan yang melekat pada diri kita sendiri dengan gadget ataupun lingkungan pergaulan. Maka tadi yang disinggung Bang Ugi, saya kira hari ini memang menjadi catatan bersama bahwasanya tanda kutip kenakalan remaja, kan, pergaulan bebas anak-anak muda yang semakin hari kok semakin mengkhawatirkan. Ini justru jadi PR besar bersama. Hari ini tren anak muda penyalahgunaan obat-obatan tipe G ya, atau obat-obatan terbatas itu saya kira sudah level darurat ya. Ini butuh perhatian bersama dari mulai aparat penegak hukumnya, dinas kesehatan, BPOM maupun masyarakat secara umum untuk naruh perhatian khusus terhadap ini. Karena begitu banyak fenomena sosial kenakalan remaja, kenakalan anak muda, ternyata juga motifnya diantaranya mereka sudah teracuni dengan obat-obatan terlarang tersebut. Contoh kecil, ada indikasi ya catatan buruk perjalanan tahun ini di mana sekelompok anak muda tawuran dan akhirnya sebagian meloncatkan diri di Kali Bekasi yang ada 7 orang meninggal. Itu ternyata ada indikasi mereka menggunakan konsumsi obat-obatan tipe G itu. Obat-obatan yang dilarang dikonsumsi sembarangan itu. Itu kan menjadi akhirnya trigger untuk dia melakukan hal-hal negatif yang lainnya. Nah, belum lagi masalah soal akses anak-anak muda ini bisa dapetin obat dengan begitu mudah. Nah, ini juga harus kita soroti. Ya kan, banyak oknum-oknum yang menjual dengan sangat gampang. Nah, ini kita pertanyakan, bagaimana tanggung jawab aparat penegak hukum, bagaimana tanggung jawab dinas terkait yang menanggung jawabi peredaran obat-obatan tersebut. Nah, ini kan banyak modus-modus yang dilakukan oleh oknum yang menjual obat tersebut, itu memang bukan dijual di tempat yang seharusnya, seperti apotek misalkan. Obat-obat itu kan idealnya berada di apotek, tapi mereka anak muda seringkali mendapatkan obat tersebut itu nggak dari apotek, Bang Ugi. Di toko kecantikan lah ya. Di toko yang bermotifkan dagang bedak lah, kira-kira kan, toko kosmetik atau bahkan toko kelontongan, gitu kan. Nah, itu yang begitu. Nah, saya kira stakeholder terkait yang punya kewenangan untuk bisa menindak tegas. Bagaimana hari ini terkait melihat fenomena begitu masif penggunaan obat-obat yang tidak seharusnya, obat-obat tipe G tadi ya, obat-obat yang memang layaknya didapatkan di apotek dengan menggunakan resep dokter, ini begitu
bebasnya baik yang menjual maupun yang bisa membeli. Menjual hari ini banyak motifnya adalah toko kosmetik tadi, toko kelontongan. Itu saya kira masif terjadi. Pendeknya saya bisa tunjukkan di Bantar Gebang sebagai wilayah tempat saya tinggal dan dapil saya, gitu kan. Nah, jadi saya kira ini nggak bisa dibiarkan karena bagaimanapun masa depan anak muda ditaruhkan, gitu kan. Saya kira banyak, dan saya cek ke beberapa teman-teman di puskesmas sejauh mana mereka melakukan edukasi. Sudah dilakukan, dan fakta di lapangan ternyata anak-anak sekolah itu mendengar obat-obatan yang oleh apoteker puskesmas dilarang untuk hati-hati atau dilarang untuk mendapatkan dan mengkonsumsi obat-obatan tersebut secara sembarangan, itu mereka sudah paham, sudah tahu. Artinya di kalangan anak-anak sekolah, terutama SMA sederajat, mereka sebenarnya udah tahu tuh obat-obat gigi itu nggak boleh. Tapi karena sudah menjadi sebagian dari mereka yang tanda kutip nakal ini, mengkonsumsi di pergaulan di riungannya dan juga kemudahan mendapatkannya, akhirnya mereka karena enak kali ya. Karena memang ada menurut mereka efek gitu kali ya. Ada efek yang ditimbulkan ketika minum obat-obatan tipe G tertentu tersebut itu dalam jumlah yang melebihi dosis seharusnya, itu memang ada efek fly tersendiri. Seperti halnya orang dapatkan di narkoba gitu. Ini kan efeknya kan yang ditarget oleh pengguna kan sama, ada efek murah ini ya. Nah, ini paket murahnya kira-kira gitu. Nah, ini memang harus ada beberapa pihak ya. Iya, saya kira harus ada penanganan komprehensif dari pihak terkait. Gitu. Siapa leading sektornya dan seperti apa, itu harus didiskusikan dengan baik. Nah, itu karena selain merusak moral, mental, itu kesehatan udah pasti. Sudah pasti kesehatan. Ya. Dan saya kira saya sebagai generasi muda tadi kan bagaimana nasib 5-10 tahun mereka yang hari ini mengkonsumsi secara brutal obat-obatan tersebut. Ya. Nah, kalau untuk penanggulangannya itu misalnya nih, ini masih tentang obat nih ya. Siap. Ini kalau menurut pantauan gitu ya di lapangan ini kan kayaknya kepeduliannya masyarakat juga agak berkurang nih. Kota Bekasi, kota penyangga, banyak pendatang, berbeda dengan di daerah. Gitu ya, misalnya di Cianjur itu ada pendatang datang itu pasti diliatin gitu. Asing nih, orang asing nih gitu kan, sampai disamperin ini siapa nih gitu kan. Nah, kalau di sini kayaknya kepedulian agak berkurang, sampai-sampai toko obat menurut Abang gimana? Kepedulian di masyarakat. Betul. Ini bagian dari konsekuensi perkotaan ya. Masyarakat yang begitu heterogen, itu kan multi suku etnis dan lainnya, multi agama, dan juga masyarakat perkotaan yang cenderung lebih individualis. Ya, meski juga begitu, hari ini saya juga menghimbau sebagai wakil masyarakat kepada masyarakat Kota Bekasi yang punya ruko, para pemilik ruko untuk lebih selektif lagi ketika ada permintaan rukonya disewa orang. Pastikan itu tidak dijadikan tempat untuk aktivitas penjualan obat-obatan terlarang tersebut. Karena dari sisi perspektif agama jelas itu bagian dari juga aktivitas maksiat ya kan. Maka ketika orang tersebut menyewakan dan tahu sewanya itu untuk obat-obatan atau aktivitas yang terlarang tersebut, itu kan juga kebagian dosanya. Nambah lagi dosanya kan. Niatnya mau untung malah untung juga. Malah niatnya mau dapat manfaat dengan sewa kita, ruko kita disewakan, boleh jadi kita dapat laknat dari Allah. Jangan kita menyewakan untuk hal-hal terlarang tersebut. Saya kira itu saya himbau kepada para pemilik ruko untuk lebih selektif lagi ketika ada yang mau sewa. Siap. Nah, kalau untuk hal lain nih, Bang Wildan, kesehatan di Kota Bekasi, pantauan Abang sendiri gimana nih, Bang? Yang pertama, saya bilang secara umum pelayanan kesehatan di Kota Bekasi sudah cukup baik ya. Artinya cukup baik itu pemerintah hadir untuk melayani masyarakat
melayani kesehatan masyarakatnya. Sekurang-kurangnya hari ini kita ada jaminan kesehatan nasional yang namanya BPJS. Akses BPJS di Kota Bekasi sangat mudah, dan para warga yang memiliki BPJS PBI atau BPJS secara dibayarkan oleh pemerintah juga sangat banyak, dan pemerintah membuka ruang untuk warga-warganya yang tidak mampu untuk bisa diajukan menjadi peserta BPJS PBI atau BPJS yang dibayar pemerintah tersebut. Nah, saya mendukung program ini, bahkan saya juga punya harapan pemerintah bisa betul-betul menggratiskan atau mengintegrasikan NIK warga Kota Bekasi dengan BPJS secara otomatis. Jadi tidak ada lagi masalah-masalah secara teknis ketika seseorang berobat belum terdaftar BPJS, BPJS-nya bermasalah. Saya kira ke depan tidak ada lagi ketika semua warga Kota Bekasi yang KTP Kota Bekasi itu terintegrasi dengan BPJS. Tidak lagi ada proses pendaftaran gitu. Nah, ini kan lebih jauh sangat memudahkan. Saya kira untuk semua rumah sakit ya. Untuk semua rumah sakit. Jangan cuma RSUD pemerintah. Oh, jangan. Dan saya kira juga pemerintah harus punya kendali penuh atas semua aktivitas layanan kesehatan di Kota Bekasi, baik milik pemerintah maupun swasta. Itu tidak ada pembedaan layanan baik di rumah sakit negeri maupun swasta terhadap pasien-pasien yang menggunakan jaminan pemerintah atau BPJS tadi. Karena ini kan ada juga keluhan nih, salah satu komentator di medsos gitu ya. Ini Bang Mandi namanya. Baik. Karena dia selalu mandi memang. Rumahnya dia sebelah Kayu Ringin, Pak. Kayu Ringin, siap. Sebelahnya. Dia juga, kenapa sih Bang kalau daftar BPJS yang PBI, yang penerima bantuan iuran itu harus sakit dulu. Yang sekarang nih, yang dirasakan masyarakat harus rawat inap dulu, baru gampang dapatnya, terdaftarnya. Kan gua belum sakit gitu kan, banyak tuh. Gimana caranya daftar? Itu kan masih sulit tuh, belum ada. Betul. Informasi yang masyarakat dapat belum ada nih di lapangan kan. Belum ada sosialisasi yang secara masif lah ya, bahkan tepat sasaran lah kalau bisa dibilang. Jadi kalau ada juga Mbak Tini nih yang di samping GOR gitu kan, rumahnya nih, dia juga bilang pemerintah jangan kebanyakan digital, karena masih banyak yang belum akses digital, khususnya digitalnya medsosnya pemerintah nih gitu kan. Coba deh turun ke warga supaya sosialisasinya tepat sasaran juga. Itu gimana tuh Bang? Ya, saya juga sedang mendorong ini, bagaimana BPJS PBI itu untuk penerima manfaatnya betul-betul dimaksimalkan seluruh warga Kota Bekasi. Saya kira nanti juga ada goodwill wali kota yang saya harapkan juga wali kota punya komitmen untuk ini, untuk tadi jaminannya BPJS tapi berbasis NIK aja. Pokoknya sepanjang NIK-nya di Kota Bekasi udah itu otomatis kan daftarkan ke PBI. Itu tentu juga dengan perencanaan yang baik, dengan penganggaran yang baik, sehingga semua dalam hitungan yang tepat gitu kan. Sebenarnya memang NIK itu udah cukup untuk semua akses. Sudah cukup. Dan saya kira terkait itu dukungan aturan maupun kebijakan anggaran, saya kira tinggal komitmen pihak pemangku kepentingan aja, dalam hal ini wali kota beserta jajarannya, untuk memastikan itu terjadi. Nah, memang hari ini bicara BPJS PBI ini, warga itu kayak berangkat haji, waiting list, diajukan. Saya kira hari ini di semua wilayah di Kota Bekasi, dari RT RW ke kelurahan, itu mereka mendata siapa yang tidak mampu untuk diajukan jadi PBI, dan itu terjadi berjalan. Jadi BPJS kayak ke haji ya? Iya, waiting list gitu kan. Dan mereka itu bisa dilakukan percepatan kalau sakit tadi. Haji plus, haji plus kan itu kan. Bayar juga. Ada juga. Kira-kira gitu ya. Kira-kira analogikanya kayak daftar tunggu haji. Bisa. Nah, ini ke depan itu yang daftar tunggu itu kita bereskan. Kan tentu
penguatan regulasi dan anggarannya. Nah, ya kan? Itu loh, penguatan regulasi dan anggarannya supaya itu barang masuk, Pak. Itu supaya lagi-lagi saya itu selalu membayangkan nggak boleh lagi di Kota Bekasi ke depan orang sakit itu nangisnya 2 kali, Bang Ugi. Pertama nangis karena kondisi yang sakitnya, karena masalah kesehatannya. Kedua karena masalah biayanya. Udah mah dia memang dalam kondisi dapat ujian, dapat musibah sakit, ya kan? Tentu sedih dong. Ya, artinya itulah, jangan sampai warga Kota Bekasi ya soal kesehatannya itu ya tadi mikir lagi ya, gitu kan? Nangisnya 2 kali, gitu kan? Nangis karena sakit, nangis juga karena bayar dalam berobat atau untuk jaminan BPJS-nya yang rumit mengurusinya. Padahal kesehatan harusnya gratis. Harusnya gitu kan, dan Kota Bekasi sangat mampu untuk mengintegrasikan NIK itu langsung include otomatis dengan BPJS Kesehatan. Gitu. Mungkin takutnya ada yang mengumumkan gitu kan, kota termewah se-Jawa Barat. Ya kan? Kesehatannya masih bikin bingung. Nangis 2 kali. Nah itu kan. Nah itu, makanya saya selalu menganalogikan itu, memastikan itu. Maka saya minta betul ke Dinas Kesehatan sebagai leading sektor yang bertanggung jawab untuk memudahkan pengurusan soal pengajuan BPJS PB itu. Dan saya memahami betul, mungkin juga mereka menselektifkan, mendahulukan yang urgent dulu daripada yang nggak urgent, karena bicara keterbatasan anggaran boleh juga, boleh jadi juga. Maka tentu saya bilang tadi, penguatan aturan dan anggaran harus masuk di situ agar harapan untuk semua masyarakat Kota Bekasi tidak pusing lagi soal BPJS itu betul-betul cepat terlaksana, cepat realisasi. Yang kita harapkan kalau bisa sih 5 tahun ke depan ini udah ada perubahan total yang dirasain masyarakat. Betul. Kesehatan udah nggak lagi tuh ribet lagi. Pakai mic cukup lah. Cukup. Karena nggak cukup di situ kita bicara kesehatan, belum lagi kita berbicara soal kualitas pelayanannya itu sendiri. Ini kan baru bicara akses nih, masyarakat mengakses dengan BPJS jadi gratis. Tapi kan juga kita harus pastikan layanannya berkualitas. Jangan lagi masyarakat mengeluh, mentang-mentang gratis kita nggak bayar, dibayarin pakai BPJS, pelayanannya asal lah ya. Asal. Ini juga kita pastikan agar semua pihak, semua profesi kesehatan yang melayani masyarakat tidak membedakan antara pasien BPJS maupun pasien umum. Karena kalau sesuai sumpah profesi mereka. Umum tuh bayar gitu kan? Bayar secara langsung kan? Lah. Ya sebetulnya BPJS juga kan itu dibayarkan. Dibayar oleh pihak BPJS kan gitu. Jadi nggak ada yang BPJS itu mereka itu sebetulnya merugikan rumah sakit, nggak ada, karena rumah sakit dibayar kok. Melalui skema BPJS. Mudah-mudahan untuk kesehatan ada perbaikan. Mudah-mudahan anggota dewan ngajuin gitu kan, putus tetap dijalankan. Nah kalau untuk bicara pengangguran nih, ini kan Komisi 4 masuk nih. Kota Bekasi ini kota yang termewah, banyak populasi bertambah terus nih. Pendatang gitu ya. Dari mana, atau ada yang melahirkan lagi, ada yang menikah lagi gitu kan, populasinya lah. Nah itu gimana, pengangguran nih masih jadi PR juga nih. Betul Bang Ugi. 2024 kalau nggak salah rilis data di Disnaker Kota Bekasi juga pengangguran terbukanya masih di angka 7%. Artinya masih di atas 100.000 masyarakat kita di usia produktif yang masih menganggur. Realitas hari ini nyari kerja begitu sulit, angka pengangguran yang begitu tinggi, sementara tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, gitu kan. Akhirnya begitu sulit cari pekerjaan di kita, sehingga ini menjadi catatan. Kita berharap wali kota Bekasi yang terpilih siapapun itu punya program yang tepat dan efektif untuk mengurai tingginya angka pengangguran di Kota Bekasi. Karena saya melihat Kota Bekasi itu begitu akut soal masalah ketenaga kerjaan ini. Hari ini bicara UMK Kota Bekasi boleh berbangga karena UMK-nya masuk kategori tertinggi se-Indonesia. Tapi itu juga tidak diimbangi dengan realitas lowongan pekerjaan yang tersedia, gitu kan. Dan juga banyak juga praktek aktivitas
industri yang juga belum sesuai dengan aturan yang ada. Status kerja yang berjalan di industri-industri di Kota Bekasi, banyak yang status kerjanya itu nggak jelas ya, nggak jelas, bukan karyawan tetap, bukan kontrak, nah, tapi dibayarnya harian, bahkan borongan. Bicara harian dan borongan, tentu ini konsekuensi lanjutannya banyak. Bicara kesejahteraan dari karyawannya itu sendiri, ya kan, para pekerja itu sendiri, juga bicara jaminan sosial ketenaga kerjaannya itu sendiri, ini kan juga semuanya pada akhirnya mempengaruhi. Tapi lagi-lagi masyarakat karena kepepet butuh untuk dia punya penghasilan, sementara yang tersedia itu ya akhirnya terpaksa. Nah, ini tidak bisa diterus-teruskan dan tidak bisa pemerintah. Dan itu banyak nggak? Itu sangat banyak. Hari ini realitasnya begitu kalau data. Hari ini itu orang di Kota Bekasi bisa kerja kontrak itu udah sangat luar biasa, gitu kan? Kontraknya luar biasa. Jangankan karyawan tetap, Pak. Gitu, kontrak aja udah luar biasa. Luar biasa hari ini. Karena mana itu ya? Itu dia. Di kota yang apa, berkembang apa maju nih? Ya maju lah kita anggap ya. Menuju maju lah gitu kan. Ya. Gitu kan. Tapi realitasnya hari ini dunia industri kita tidak sebaik-baik saja. Maka saya sering bergurau. Dulu di wilayah-wilayah daerah industri seperti saya di Bantar Gebang, itu banyak pabrik kan, Pak. Banyak pabrik. Dulu itu orang Bantar Gebang seperti ayam mati di lumbung padi. Dia orang situ banyak pabrik, tapi sulit masuk ke perusahaan tersebut, gitu kan? Masuk ke pabrik itu susah untuk bisa bekerja, gitu kan? Malah orang dari mana-mana, gitu kan? Padahal ada amanat Perda yang mengatakan 60% ketika satu perusahaan berdiri itu 60% harus mengakomodir warga sekitar sebagai karyawannya. Didahulukan, ada prioritas di situ. Nah, ini kan juga nggak berjalan. Tapi hari ini itu lebih mengkhawatirkan lagi. Kalau 5-10 tahun yang lalu itu istilahnya masih ayam mati di lumbung padi. Hari ini lumbungnya sendiri juga sudah nggak ada. Gitu kan? Diceklah wilayah-wilayah industri kita itu ada yang pabrik karena dinamika ekonomi global, dinamika sosial ekonomi, ya kan? Itu akhirnya dia nggak sanggup lagi untuk melanjutkan usahanya, akhirnya tutup. Tapi ada juga dan nggak sedikit ternyata mereka aktivitas usahanya masih ada, tapi pindah, Bang. Itu pindah, Bang, mereka itu dari Kota Bekasi lagi, gitu. Jadi hari ini ketika infrastruktur secara nasional, pemerintahan 10 tahun yang lalu itu masih membangun jalan tol, Trans Jawa misalkan, itu wilayah-wilayah yang ada di sekitar yang terlalui oleh jalan tol ini, mereka ternyata iklim investasinya membaik, dan banyak perusahaan yang tadinya naruh pabrik di penyangga ibu kota di Jabodetabek, mereka menggeser perusahaannya itu di sana. Dari mulai Brebes ke sana itu banyak sekarang. Karena biaya ini ya. Karena apa? Karena sekurang-kurangnya pengusaha kan berhitung. Ya kan? Gua kalau naruh pabrik di Bekasi, yang pertama baru mau mulai beli tanahnya mahal. Udah beli tanahnya mahal, ketika berjalan UMK-nya gede. Nah, ini sementara ya kan, sekarang ini ke arah selatan misalkan kan, itu akses jalannya udah ada jalan tol, ya kan. Misalkan naruh pabrik masih di Jabar aja, misalkan di Majalengka, di Cirebon, ya kan, itu dia kan beli tanah bisa jauh lebih murah daripada di Bekasi. Bicara UMK-nya masih sangat murah juga. Jangan ditanya orang lain, Bang Ugi kalau jadi pengusaha mau bertahan naruh pabrik di Bekasi apa pindah ke yang lebih murah? Pindah lebih murah. Nah, itu kan rasionalisasi yang nggak bisa nggak bisa dibantah juga, gitu kan. Itu perhitungan bisnis. Perhitungan bisnis lagi-lagi, gitu kan. Maka saya kira ketika realitasnya begini, kota Bekasi sudah tidak lagi menjadi kota yang menjanjikan untuk pengusaha naruh pabrik dengan skala besar. Nah, ini maka harus ada langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang tepat oleh pemerintah lakukan. Bagaimana solusinya agar ini masyarakat yang 100.000 lebih, pengangguran terbuka masih di angka 7% lebih, ini bisa betul-betul
mereka punya pekerjaan. Berarti artinya kalau tadi Bang Wildan bilang begitu, bisa jadi 10 tahun ke depan pabrik habis juga ya? Bisa jadi gitu kan, dan itu harus ada langkah-langkah yang konkret saya kira. Apa langkah jangka pendek, apa jangka panjangnya. Nah, maka saya berharap betul lagi-lagi ya kan, wali kota nanti sebagai kepala daerah yang akan ya mengorkestrai pemerintah itu punya kebijakan yang jitu untuk mengurai tingginya pengangguran ini, Bang Mugi. Kalau tidak, saya kira ketika angka pengangguran tinggi, maka ya kajian sosiologisnya kan jelas juga, ya kan, orang kebutuhannya tidak terpenuhi, sehingga boleh jadi angka kriminalitas juga di situ meningkat. Pengangguran banyak, kriminalitas meningkat. Itu umumnya ya. Umumnya gitu. Ini yang kita tidak harapkan terjadi di Kota Bekasi. Gitu. Ngeri juga nih, Kota Bekasi memang harus ada wacana-wacana yang target 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan apa nih? Harus ada bayangan ya. Mengurai jangka pendeknya seperti apa, jangka menengah dan jangka panjangnya seperti apa. Ini harus set plan-nya harus jelas. Pusing lagi, Bang. Pusing, nambah pusing karena pengangguran aja belum teratasi. Betul. Saya kira hari ini pemerintah sebagian punya tren untuk menggalakkan wirausaha. Saya kira gini, UMKM itu yang beli siapa sih? Nah kan mereka yang berpenghasilan, gitu kan. Sementara yang berpenghasilannya ini juga terbatas, sehingga kan daya beli masyarakatnya juga kan berkurang. Lah siapa yang mau beli, gitu kan? Gitu loh. Ini hukumnya kan tentu hukum mata rantai. Ketika daya beli masyarakat bagus, UMKM di situ bergairah. Tapi kalau UMKM-nya pun dibikin skema keren apapun, kalau daya beli masyarakatnya lagi rendah, mau gimana? Siapa yang mau maksa, yang mau beli? Untuk skup Bekasi kan? Gitu. Kecuali ada lagi pemerintah promosi ke luar daerah, bahkan ke luar negeri. Itu beda. Itu lain cerita. Tapi pola pikirnya kayaknya belum nyampe ke sana. Dan juga kan kita arahnya juga nggak ke sana. Tapi saya lihat melihat konstelasi atau dinamika UMKM di Kota Bekasi juga masih skupnya bicara untuk konsumsi dalam kota. Gitu. Rantai kehidupan lah ya. Iya gitu. Tapi lagi-lagi nggak dipikirin nih, ya kan, daya beli masyarakatnya. Gitu. Ngeri kalau pengangguran nambah, kriminal bertambah. Berarti Bang Wildan nanti ganti jadi masuk komisi 1. Nah, kalau untuk pengangguran, ini kita bicara UMKM nih. Kalau Kota Bekasi ini kan ada banyak pedagang. Setiap di lapangan saya tanya nih, pernah nggak sih ketemu pemerintah, gitu kan? Pernah nggak ketemu pemerintah gitu? Yang datang ke dagangannya dia gitu untuk mendata atau apa. Itu banyak banget kan yang bilangnya belum pernah sama sekali gitu kan. Katanya ada binaan, itu juga kita bingung juga tuh, Bang. Nah, itu UMKM yang kayak apa sih, Bang? Itu kan untuk pengangguran juga ya, untuk mengurangi pengangguran. Kalau pandangan Abang sendiri nih, apa yang bisa diterobos ke depan nih solusinya untuk? Saya kira bicara UMKM itu ada dua ya. Pemerintah hadir kepada mereka yang sudah melakukan aktivitas usaha, kepada mereka yang belum tapi didorong atau berminat untuk melakukan aktivitas usaha. Nah, saya kira pendekatannya ini berbeda, gitu kan? Harusnya beda, ya kan? Harusnya beda antara kepada masyarakat yang memang sudah melakukan aktivitas usaha dengan yang belum akan melakukan usaha. Salah-salah pemerintah melakukan pendekatan yang sama. Ini kan kalau salah-salah ke yang ngajar pendekatannya ke yang sudah melakukan usaha, ya kan juga responnya bukannya positif kepada para pedagang ini, malah kan negatif, ya kan? Gitu kan? Karena ke anak TK beda ngajarinnya sama anak SD kan? Gitu. Pendekatannya harus tepat. Dan saya kira ada beberapa yang memang terkait UMKM yang harus hadir. Yang pertama terkait bagaimana pemerintah menyiapkan sarana prasarana untuk aktivitas usaha itu bergairah. Kedua, bagaimana pemerintah juga melakukan pembinaan terkait manajemen usaha. Yang ketiga juga akses permodalan.
itu akses permodalan yang juga harus diberikan oleh pemerintah. Warga itu tidak melulu pengen dikasih kok, ya kan, dengan skema dia pinjaman juga asal pinjamannya itu betul-betul tidak memberatkan, ringan, masyarakat mau kok gitu kan, tidak harus dikasih secara cuma-cuma gitu kan. Akses permodalan itu saya kira prinsipnya itu prosesnya gampang, gampang gitu kan, juga terlalu gede gitu ya kan. Itu ini kan seringkali aksesnya susah, ngurusnya ribet, bunganya juga gila-gilaan gitu kan. Ini kan saya kira harus lebih serius lah pemerintah menangani UMKM gitu. Maka menurut saya ya UMKM di Kota Bekasi itu prospek ketika memang pemerintah selaku regulator dan pembina UMKM ini juga melakukan pendekatan yang tepat. Gitu. Ada yang mereka-mereka yang mau berminat untuk terjun juga gitu kan, ya dampingi, betul-betul dampingi yang memang tepat pendampingannya gitu. Saya kira guide para ahli di bidang UMKM gitu kan, agar para birokrat itu betul-betul ya roadmapnya itu berbasis kajian para ahli gitu kan. Gitu. Jangan asal lah ya. Jangan asal gitu. Jangan karena tugas yang penting ada, jalani formalitas. Nah ini kan juga tentu yang lagi-lagi kita dirugikan kan masyarakat itu sendiri. Ini kita hanya mengkritisi yang membangun. Betul. Mudah-mudahan. Oh iya betul. Ya kan pemerintah mudah-mudahan ada. Ini kan memang fakta gitu, di lapangan yang kita ketemui gitu ya. Nah kalau untuk Kesra nih kan kesejahteraan rakyat juga termasuk ya. Komisi 4 ya. Balik lagi ke pengangguran nih. Tapi ini penganggurannya nih yang saya pernah dengar keluhan dari para aki-aki nih. Kakek atau suhu lah ya, senior lah ya. Nah, mereka selalu dibilang udah nggak produktif nih, ya kan? Dan satu-satu saya tanya, mereka pun merasa nggak produktif karena masih ada yang kerja, masih ada yang ikutan partai lah, apalah, manjat tiang lah, apa itu udah aki-aki itu. Itu solusi untuk para senior ini gimana sih Bang ya? Untuk kesejahteraan rakyat itu kan mereka ternyata masih produktif. Kalau menurut aturan memang ya, menurut umumnya usia produktif itu yang ya masih 40 gitu ya, ke bawah ya. Nah itu ada keluhan nih Bang. Kalau menurut Abang gimana? Ada nggak ya untuk solusinya tuh? Saya kira kalau berangkatnya aturan pemerintah ya, Permenaker misalkan, Undang-Undang Tenaga Kerja itu kan masa produktif itu kan dari mulai usia 17 sampai 55 atau 60 tahun ya. Dan bagaimana ketika yang memang usianya sudah lansia, sudah lanjut dan dikategorikan sudah tidak produktif oleh aturan yang ada, apa aktivitas mereka kan gitu. Nah saya kira hari ini ya bicara pemberdayaan untuk mereka, paling enggak mereka disiapkan juga untuk skema berwirausaha juga. Itu lagi-lagi itu karena saya melihat bicara realitasnya ketika kelompok lansia ini juga diintegrasikan terhadap industri. Ya, saya belum menemukan skemanya industrinya seperti apa. Toh jelas-jelas yang teman-teman kita yang di usia produktif aja nih berjibaku untuk nyari pekerjaan, kira-kira gitu kan. Nah, untuk industri maka saya kira skema untuk para senior kita, para lansia ini ya ketika memang dari segi kesehatan yang masih produktif untuk dia mencari nafkah gitu kan. Dan saya kira hari ini paling memungkinkan adalah berwirausaha tadi gitu kan, berwirausaha tadi gitu. Dan bicara itu tentu ada dinas terkait yang juga saya kira punya konsep untuk melakukan pembinaan, melakukan kajian terhadap segmentasi usia lansia yang
mau berusaha itu harus seperti apa. Itu pemerintah saya kira lagi-lagi harus bisa menyiapkan. Lagi-lagi harus turun juga ya. Harus turun pasti. Harus turun dan mengintegrasikan dengan saya kira perangkat pemerintahan di level bawah ya. Itu kan di kelurahan-kelurahan dibantu dengan RT RW-nya untuk melakukan giat-giat pendampingan pembinaan wirausaha masyarakat tadi. Siap-siap, itu untuk kesejahteraan rakyat, Kesra. Ini coba kita ulas yang tentang pendidikan nih, Bang. Ya, pendidikan kan PR yang belum bisa diselesaikan gitu ya. Betul. Soal PPDB online gitu kan, zona gitu kan, zonasi itu bahkan di Kota Bekasi ini belum penuh ada SMP negeri di tiap kelurahan. Itu pandangan Abang gimana, Bang? Ya, saya kira memang bicara aturan di pendidikan itu memang terikat dan terintegrasi dengan aturan di pusat dan di provinsi ya. Tidak hanya otonom, aturannya itu ada di pemerintahan kota. Maka memang harus tepat betul intervensi yang dilakukan. Contoh bicara PPDB online dan pada akhirnya zonasi ya, kebijakan itu kan kebijakan dari Menteri Pendidikannya, dan kita berharap nih ada Menteri baru itu punya terobosan terkait konsep PPDB-nya yang lebih baik dari kebijakan sebelumnya lah. Saya kira itu kita tunggu keberakannya terkait PPDB seperti apa. Yang jelas apapun itu sosialisasi kepada masyarakat harus tepat, harus maksimal agar tidak ada salah paham di tengah-tengah masyarakat sehingga pada akhirnya ada gaduh di situ. Yang kedua terkait sekolah ya. Secara aturan memang pemerintah daerah tingkat 2 kota kabupaten itu bertanggung jawab dari PAUD sampai SMP. Dan tadi disinggung SMP yang masih kurang, saya kira hari ini tinggal dilanjutkan asesmen yang sudah ada, mana wilayah-wilayah yang memang prioritas untuk segera dibangun SMP-nya, gitu kan. Bahkan saya kira tidak harus satu kelurahan satu SMP, ketika memang dari segi kebutuhan kependudukannya itu memungkinkan dan diharuskan lebih dari satu, tidak masalah. Lebih dari satu SMP, satu gitu kan. kelurahan, Satu kelurahan dua gitu ya. Kelurahan 2 gitu kan. Ada juga yang memang cukup 1. Jadi tidak bisa disamaratakan, harus ada asesmen yang tepat. Dan ini saya kira kami di Komisi 4 juga siap betul memastikan alokasi anggaran untuk pembangunan sarana prasarana kebutuhan sekolahan itu betul-betul merata gitu, agar tidak ada lagi anak sekolah SMP yang harus keluar kecamatannya untuk menempuh sekolah SMP negerinya gitu kan. Itu tapi cukup di wilayah kelurahan terkait. Nah, ini kita dorong ke depan agar percepatan terhadap pengembangan SMP itu terwujud gitu. Kalau untuk ini, Bang, ada juga beberapa keluhan nih sekolah disabilitas atau sekolah anak yang ada kekurangan ya. Itu mahal itu, Bang. Iya, saya melihat fenomena itu langsung mendengar dari yang melakukan aktivitas kependidikan di sekolah ya. Contoh saya pernah ngobrol dengan guru di sebuah sekolah dasar negeri. Ternyata di mereka itu, Pak, walaupun itu sekolah negeri yang kita anggap harusnya di situ tuh yang memang dalam konteks kondisi kesehatan fisik maupun mentalnya itu baik, ternyata mereka ada juga 1-2 yang ternyata dari segi penilaian kesehatannya itu harusnya kategorinya nih sekolahnya itu sekolah luar biasa nih, tapi dipaksakan bersekolah di situ gitu. Nah, ke depan saya minta dinas punya kajian yang tepat dan punya skema yang tepat. Nah, kalau bicara kasihan kan kasihan ke semua, kasihan ke yang bersangkutan, kasihan juga ke teman-teman sekelasnya, kasihan juga ke gurunya, Pak, yang ngajar.
gitu loh. Serba salah, nanti dimarahin dikit salah gitu Iya kan, misalnya ya. gitu loh ya kan, akhirnya kan mengganggu atau berakibat pada aktivitas proses belajar mengajar di kelas tersebut, Pak. Karena anak itu memang harusnya khusus diajarinnya kan, gitu supaya dia ada lebih pintar. Iya, nah gitu, saya kan? berharap ke depan itu ada dua skema, menambah sekolah luar biasa atau juga tetap mereka bersekolah di sekolah negeri tersebut, cuma dibedakan kelas khusus. Oh, siap. Nah, kelasnya kelas khusus dan tenaga pendidiknya juga diberi kompetensi lebih untuk bagaimana cara mengajar yang seperti itu. Tentu kan harus ada kompetensi khusus, Pak. Tidak bisa sembarang kan menurut saya kan, pendekatannya beda lah. Betul. Gitu kan. Nah, saya kira itu yang lebih murah, Bang Uki. Dan lebih mudah dibanding harus bikin sekolah baru. Bisa jadi sekolahannya di kecamatan A, tapi dia tinggalnya di kecamatan D, kan mobilisasinya repot. Tapi kalau di satu kecamatan dari 6 SD ada 1 SD yang dirujuk ada kelas luar biasanya, kan saya kira akses masyarakat juga lebih mudah. Nah, ini harus dibikin seperti itu, baik di tingkat dasar, di tingkat menengah, bahkan di. Dan ini kayaknya wajib jadi perhatian ya. Wajib jadi perhatian. Wajib jadi perhatian karena itu terjadi ketika dalam proses PPDB itu 1-2 itu suka ada tuh yang begitu, dan dilematis untuk sekolah mau nolak juga amanat dari dinas, nggak boleh nolak murid gitu kan, tapi dipaksakan juga akhirnya dalam proses pembelajaran juga ada kendala gitu. Nah, saya kira ke depan harus ada skema yang pas lah untuk bagaimana mengakomodir proses pembelajaran anak-anak berkebutuhan khusus ini. Ya, mudah-mudahan sih pemerintah serius ya, Bang. Serius, harus serius. Ya, lebih ke kata serius. Karena kalau yang begitu sebetulnya orang luar kalau saya bilang itu bercanda gitu kan. Betul. Lu bercanda banget sih lu gitu kan. Karena kebutuhan khusus lu sekolahin di SD gitu kan. Iya, gitu kan. Bercanda banget gitu loh. Ya kan? Dan ini juga nggak bisa kita kembalikan ke orang tua siswa kan. Orang tua siswa juga kan punya keterbatasan. Itu saya harus gimana? Yang tadi saya bilang mungkin dia susah nyari yang murah gitu kan. Ya. Oke, itu tadi informasi sekejap ya, sejenak kita dengerin, bagus banget. Kalau dari semua bidang nih, Komisi 4 ya, selagi Abang jadi sorotan Abang sendiri untuk diperjuangkan apa, Bang? Satu, saya berjuang untuk bagaimana pengangguran betul-betul terurai. Ya kan, bicara pekerjaan harus banyak lagi tersedia di Kota Bekasi yang baik. Yang kedua, soal peningkatan pendidikan. Saya bermimpi 5 tahun ke depan Kota Bekasi punya perguruan tinggi negeri. Gitu. Yang ketiga, soal kesehatan, saya berharap ada peningkatan kualitas layanan yang ada di rumah sakit kita, baik negeri maupun swasta. Yang juga selanjutnya ada juga perhatian terhadap nakes. Saya nakes, Bang. Saya itu background pendidikan dan profesi saya perawat. Saya 8 tahun bertugas di Rumah Sakit Hermina. Artinya tahu betul bagaimana dinamika kesejahteraan teman-teman nakes ya, tidak hanya perawat dan lain-lain. Nah, ini pemerintah belum hadir terhadap mereka. Itu kesejahteraannya, tenaga kesehatan bicara ada standar UMK di Kota Bekasi, itu tidak berlaku pada mereka. Bahkan rata-rata di bawah dari UMK Kota Bekasi, teman-teman nakes itu, gitu kan. Nah, ini saya harap itulah ada kebijakan yang radikal tanda kutip positif ya, ada perbaikan yang progresif terkait 3 hal itu. Pendidikan saya berharap ada perguruan tinggi. Balik lagi serius ya. Ya kan, keseriusannya. Keseriusan pemerintah. Kesehatan ada juga peningkatan sarana prasarana dan juga kesejahteraan nakes yang diperhatikan. Dan di ketenaga kerjaan, saya berharap di tahun-tahun mendatang ketersediaan lapangan pekerjaan di Kota Bekasi lebih banyak lagi dan lebih berkualitas lagi untuk berpihak kepada kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Amin. Memang balik lagi, memang keseriusan pemerintah dibutuhkan. Pokoknya jangan bercanda deh. Kita udah di bawah gitu kan, ada beberapa lembaga gitu kan. Betul. Itu udah serius membangun pelan-pelan, tapi kalau ada yang bercanda kan
nggak jadi juga. Nggak jadi juga barang. Ya, siap. Gitu. Bang Wildan, makasih banyak. Siap, Bang Ogi. Udah datang ke ruang Mata 4. Siap. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Amin. Parlementaria akan berlanjut di kulikan selanjutnya. Mata 4, AY. Siap, mantap.